Shalom. Welcome home. It's Generation Day. Happy Sunday to all of you that are watching on our service at IFGF Balikpapan Super Sunday online service. Selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali join bersama dengan kami. Anda dapat menghubungi nomor berikut ini. Karena kami rindu kami dapat terkonek lebih lagi dengan Anda. Mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita berpakaian rapi dan kita tentunya on time ya. Yes, of course. Nah, di akhir bulan ini kita mau mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang merayakannya. Siapa saja? Check this out. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my Wah, siap-siap nih, kita dapat apa nih, Jem? Dapat traktiran. Yes, dapat traktiran, tapi bukan dari saya ya. Wish you all the best buat semuanya yang merayakan ulang tahun ataupun anniversary di bulan ini. Well, it's time for TIO Senior. Minggu ini. Yesaya 26 ayat 9 berkata, dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Tetap semangat, berdoa. a son and daughter, the King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice. 1 Korintus 12 ayat 25 berkata, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Mari Tetap bersatu dan saling memperhatikan di di dalam kelompok care kita masing-masing. That you would take my place, that you would bear my cross. Young people, this is our time. Yuk join, jangan lupa ya. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Do you have any concern? Just call us. We will help and pray for you immediately. Amin. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who... Pagi ini kami juga mengajak kita semua untuk memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening Di bawah berikut ini. Ya, ada di bawah ini ya. Di dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 dituliskan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu yang berlimpah yang Kau berikan bagi kami. Sekarang tiba saatnya kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan bagi gereja kami. Berkati Tuhan, berkati orang-orang, tangan-tangan yang memberikannya. Engkau akan gantikan lebih berlimpah-limpah Tuhan. Kami mau memberikannya dengan kerelaan hati kami, dengan kesungguhan hati kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sudah siap bersorak bagi Tuhan? Yes. Dan mendengarkan Firman Tuhan. sama-sama kita let's go. Shalom Greater People, this is Generation Day. Woo! Saya yakin dan percaya dimanapun kita berada, kita tetap dalam perlindungan Tuhan dan yang pasti kita tetap fit. Nah, sebelum
lebih dalam lagi pada Tuhan. Kemanakah aku dapat
bersepakat untuk berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur segala penyertaan, pimpinan dan bimbingan yang Tuhan berikan di dalam langkah demi langkah kehidupan kami. Bahkan kami boleh ada sebagaimana saat ini kami berada. Ini semua anugerah, kemurahan dan cinta kasih yang Tuhan limpahkan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, hari-hari yang kami lalui bersama Engkau. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Kami merasakan Engkaulah sumber kehidupan kami. Saat ini kami bersepakat berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Tuhan, bilang Engkau memberikan belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Pulihkan bangsa kami. Kami percaya Tuhan, bangsa ini adalah bangsa yang Kau berkati. Kami berdoa buat setiap pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan. Dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan memberkati, berikan roh yang takut akan Engkau. Biarlah hikmat marifat dari Engkau di dalam memimpin bangsa ini. Dan kami percaya Tuhan, kesejahteraan negeri ini menjadi bagian hidup kami. Kami juga berdoa secara khusus buat kota di mana Tuhan tempatkan bagi setiap kami. Tuhan berkati Balikpapan, Tuhan memberkati Bapak Wali Kota, bahkan seluruh jajaran yang ada. Tuhan bilang kasih dan kemurahan-Mu memberkati kota di mana Tuhan tempatkan setiap kami. Berkati Tuhan, pulihkan. Kami percaya Tuhan, kemenangan demi kemenangan boleh terjadi atas kota di mana kami berada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkaulah Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya, saya bersyukur saat ini kita boleh bersama-sama dengan Youth Generation yang luar biasa. Today is Special Generation Day. Dan kita percaya bahwa pemimpin-pemimpin bangsa adalah beliau-beliau nantinya. Yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat firman Tuhan, kita akan deklarasikan kabar baik itu. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciple. Haleluya. Saya akan lebih bersemangat karena saya merasa muda saat ini di sekitar orang-orang hebat, anak-anak yang penuh potensi. Dan di dalam Care Youth ini sangat menyenangkan karena talenta-talenta yang Tuhan percayakan boleh terlihat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama belajar bulan ini stay the course. Untuk kita senantiasa bertahan di dalam menghadapi setiap kehidupan ini. Dan subtema minggu ini adalah follow the leader. The greater leader adalah Jesus Christ tentunya. Kita mau bersama-sama mengikuti apa yang Yesus ajarkan untuk kita menjadi muridnya. The course
adalah sesuatu supaya kita bisa bertahan di dalam kehidupan ini. Stay the course memastikan supaya setiap tantangan demi tantangan di dalam hidup ini kita memiliki daya tahan yang kuat. Kalau saat ini kita sedang menghadapi pandemi, semua harus sabar. Mau ke mall harus tertunda, mau apapun yang kita lakukan tidak seperti biasanya. Kita harus sabar menunggu vaksin. Dan di dalam kesabaran itu kita perlu namanya ketahanan. Daya tahan kita diuji, kesabaran kita, kesetiaan kita harus diuji. Saya teringat ketika saya masih muda, waduh memang sekarang masih muda Bapak Ibu. Pada waktu saya bekerja di platform di pengoboran minyak, pada saat saya bekerja di lepas pantai, memang jauh dari mana-mana. Dan saya menghadapi kesulitan. Kesulitan itu membuat depresi, bahkan ketakutan. Putus asa, saya pernah alami. Bayangkan, saya baru join 3 bulan atau 6 bulan dari perusahaan yang saya tekunin, dan saya disuruh untuk commissioning atau memberikan kepastian bahwa alat yang kami pasang di pengeboran minyak itu benar-benar bekerja dengan baik. Produk ini dari Kanada, dan Bapak Ibu tahu ketika saya menghadapi untuk startup, kita under pressure, kita dikasih waktu 3 hari harus selesai. Generator yang saya pasang kurang lebih 23 unit. Harus semuanya dipastikan bekerja dengan baik. Wow, under pressure. Ketika saya hari pertama ternyata kesulitan demi kesulitan itu mulai timbul. Saya lihat ke laut, lihat ikan-ikan rasanya mau nyebur aja, mau nyemplung aja. Karena memang kita benar-benar diuji. Saya mau telepon pimpinan saya kesulitan karena sinyalnya tentu saja nggak lancar seperti kita ada di onshore di darat gitu. Bahkan prinsipal saya, kadang-kadang malam saya harus telepon dengan Kanada, sulitnya setengah mati. Tapi ketika saya melihat ke bawah rasanya, Tuhan mendingan saya nyemplung aja, nggak tahu ini pekerjaannya. Putus asa, tapi teman saya, ayo kita harus kerjakan. Dan betul Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita melihat ke atas, kita melihat kebesaran Tuhan yang luar biasa. Mari Bapak Ibu, kita mau bertahan di dalam setiap kesulitan demi kesulitan. Teman-teman youth tentunya juga banyak kesulitan. Pasti sih biasanya tentang pacar, pasangan hidup. Tapi saya percaya pergumulan apapun, ayo kita mau setia kepada Tuhan. Saya mau bagikan Bapak Ibu beberapa hal hari ini tentang stay the course, follow the leader. Yang pertama, bertahan artinya itu tetap setia dan sabar, bahkan di tengah kehidupan yang sulit. Memang kesabaran, kesetiaan itu diuji saat-saat situasi yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kita pengennya kan punya pacar gitu ya, kalau teman-teman youth. Apa? Biasanya kaya, cerdas, pintar, gantengan, kalau ini ganteng. Tapi saya percaya teman-teman yang dicari bukan sekedar itu, tapi setia. Betul enggak? Betul, setia ini penting. Karena saya percaya punya cowok ganteng, kaya, cerdas, tapi Anda diselingkuhin, diduakan, pasti enggak mau, betul enggak? Mendingan punya kekayaan yang pas-pasan, pas ada mobil ada gitu ya, tapi setia, iya enggak? Setia. Yuk kita buka di dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan buat kita semua, Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Di dalam Yakobus ini mengajarkan supaya kita apa? Sabar.
untuk melihat bagaimana para nabi ini mau menderita. Tentunya kita lihat Ayub, luar biasa. Bahkan kita melihat leader kita, the greater leader, Jesus Christ, setia sampai di kayu salib. Kesetiaan buat saudara dan kita semua luar biasa. Setia ada sesuatu yang sangat penting. Kita menjadi pribadi yang mau belajar untuk sabar. Memang kesetiaan itu sangat dibutuhkan saat-saat ini. Ketika saya berpacaran dengan istri yang sekarang maksud saya, dulu waktu pacaran, ingat betul, ketika menghadapi masa-masa sulit, ketika itu tahun 98 kita diberhadapkan dengan krisis, dan memang tidak mudah bagi mahasiswa saat itu untuk menghadapinya. Tapi pacar saya ini setia, makan mie harga 250 oke. Dan kesetiaannya itu sampai sekarang saya boleh melihat kesetiaannya. Cari yang setia, cantik, kaya, cerdas, itu bisa kita ajarin. Tapi kesetiaan itu enggak gampang. Yuk kita mau menjadi pribadi yang sabar dan setia. Yang kedua, bertahan itu artinya apa? Hidup untuk garis akhir. Jadi bertahan itu bagaimana caranya kita benar-benar sampai di garis finish. Yuk kita buka di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-11. Ayat di bawahnya. Yakobus pasal 5 ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Pada akhirnya disediakan Tuhan. Happy ending. Kita tahu bahwa cerita Ayub, bagaimana Ayub harus menghadapi sakit, harus menghadapi kehilangan anak-anaknya, bahkan istrinya ngomel-ngomel. Tapi Ayub, kita belajar kesetiaannya, dia yakin pada akhirnya nanti adalah sesuatu yang Tuhan sediakan luar biasa. Ini penting, anak-anak muda, saya mendorong, mengencourage kalian semua supaya ada harapan, jangan mudah putus asa. Sewaktu saya muda, sekarang sudah berumur, tapi saya ada di tengah-tengah teman-teman jadi kelihatan muda juga. Haleluya. Untold Blessing juga berbicara bagaimana kita banyak berkat-berkat di dalam setiap kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi. Seorang atau di dalam pertandingan maupun perlombaan, biasanya yang dipentingkan itu finishnya, betul enggak? Bagaimana cara start Anda saat Anda berlari, saat Anda mengayuh sepeda, ataupun mungkin berenang, mungkin start Anda kurang bagus. Tapi yang sangat penting, bagaimana Anda mencapai garis finish, betul enggak? Artinya apa? Bahwa akhir ada sesuatu yang benar-benar sangat penting untuk kita bisa bertahan. Kita percaya bahwa di dalam perlombaan tentunya yang finish duluan yang akan dipertimbangkan, betul enggak? Yang sampai menyelesaikan akhir dari pertandingan pasti akan mendapatkan perhitungan. Mungkin masa lalu yang saat kehidupan Anda mulai dulunya suram dan lain sebagainya, tapi percaya bahwa di akhir kehidupan ketika Anda setia dan sabar bersama Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa yang kita dapatkan. Kita mau percaya bahwa setiap kita di dalam pertandingan pasti mau mempersembahkan pertandingan yang baik, betul enggak? Saya pernah berbicara tentang bagaimana the game plan untuk kita menjadi seorang pemain yang baik, the
best player. Menang kalah mungkin urusan nanti. Tapi bagaimana kita mengakhiri suatu pertandingan itu sangatlah penting supaya kita meninggalkan legacy, warisan yang baik buat orang-orang yang kita cintai nantinya. Yang ketiga, berfokus pada pertolongan Tuhan daripada fokus kepada kesulitan. Ini tetap kita bahas di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-11, yang bagian terakhir. Mengatakan, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Perhatikan kata-kata ini. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Penyayang, penuh belas kasihan. Kita mau setiap kesulitan, kita akan berfokus kepada Yesus, kepada Tuhan. Karena kita mengerti bahwa ketika kita fokus kepada Tuhan, kita boleh mengalami namanya harapan. Tuhan adalah pribadi yang sangat menyayangi hidup kita. Bahkan dikatakan penuh belas kasihan. Sekali lagi di dalam cerita Ayub, kita boleh mendapatkan cerita yang luar biasa. Ayub mendapatkan kekayaannya kembali, bahkan berkali lipat anak-anaknya. Ini sesuatu yang luar biasa. Ketika Ayub dicaci maki, dihujat, diolok, apa yang dilakukan Ayub? Ayub tetap setia kepada Tuhan. Dikatakan apa? Ayub tetap setia kepada Tuhannya. Luar biasa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita mau fokus kepada Tuhan. Karena ketika kita fokus kepada Tuhan, ada harapan untuk kita mendapatkan kasih sayangnya, untuk kita mendapatkan belas kasih yang dari Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita menghadapi situasi saat ini tidaklah mudah. Kesulitan demi kesulitan selalu ada. Tapi kita mau belajar, setia, sabar, dan fokus kepada Tuhan. Terakhir saya mau bercerita tentang alat teleskop dan mikroskop. Tahu kan? Teleskop dan mikroskop. Apa itu? Teleskop adalah suatu alat untuk memperbesar sesuatu yang memang sudah besar, tapi keberadaannya jauh. Betul enggak? Jadi teleskop itu adalah suatu alat supaya kita mengetahui suatu benda yang memang besar, tapi kita diperjelas benar-benar besar karena keberadaannya yang jauh. Tahu ya? Apa bedanya dengan mikroskop? Kalau mikroskop apa? Suatu alat untuk memperbesar benda yang sangat kecil. Artinya apa? Memang bendanya sangat kecil, perlu diperbesar. Tapi kalau teleskop, memang bendanya itu besar, tapi diperbesar supaya kita jelas karena keberadaannya sangatlah jauh. Artinya apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Saya mau mengajak Care Youth ini untuk kita menjadi orang-orang yang fokus seperti teleskop. Tuhan itu sangat besar. Kita harus memperbesar kebesaran-kebesarannya. Kita harus banyak menceritakan, menyaksikan kebaikan demi kebaikan yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Teleskop. Bukan sebaliknya, mikroskop. Hal-hal yang kecil dibuat besar. Gosip yang enggak jelas dibesar-besarin, mulai ketawa. Betul enggak? Kesulitan yang kecil, kita terlalu fokus dengan masalah-masalah itu. Akhirnya kita terpaku dengan masalah yang ada. Dan hasilnya apa? Kita melupakan yang besar, yang benar-benar besar, yaitu Tuhan Yesus. Yuk kita menjadi pribadi-pribadi seperti teleskop. Kita mau melihat bahwa Tuhan kita besar. Kita mau belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang berfokus kepada Tuhan. Untuk menjadi teleskop, menceritakan kebesaran-kebesaran yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita.
Membesarkan Tuhan bukan membesarkan masalah. Kita mau menjadi orang-orang yang dapat menyelesaikan pertandingan yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, ayat sebagai penutup, kita buka di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Artinya apa Bapak Ibu? Kita mau mengakhiri kehidupan ini dengan penuh kesetiaan, kesabaran. Dan kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah menyediakan hal-hal yang wow kepada kita semua. Pasangan, wow. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Berfokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Biarlah firman Tuhan ini memberikan pencerahan buat kehidupan kita untuk tetap semangat, untuk kita mampu bertahan setiap kesulitan demi kesulitan yang ada, setiap masalah demi masalah kita akan hadapi, dan kita percaya bahwa Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Amin. Mari kita akan satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh kami dengar, dan kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Engkau Allah yang sudah setia di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk setia, bahkan sabar di dalam menghadapi setiap masalah demi masalah. Kami percaya Tuhan, anak-anak muda yang Tuhan percayakan di komunitas kami, Tuhan akan memberkati, akan memakainya lebih lagi. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami, dan kami mau Tuhan menerima berkat anugerah-Mu. Mari kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, sehingga kita boleh berhasil dan beruntung karena Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami menerima berkat-Mu, penyertaan Roh Kudus senantiasa memimpin langkah demi langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Happy Super Sunday. God bless you all. Amin. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are.